I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya yaitu lamanya siswa bersekolah, lamanya siswa tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, peranan guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum 2013 yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, landasan konseptual. Tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Karena itu, tujuan dirumuskan sedemikian rupa dengan berbagai faktor seperti 1. Tujuan pendidikan nasional. Karena tujuan ini menjadi landasan bagi setiap lembaga pendidikan. 2. Kesesuaian antar tujuan kurikulum dan tujuan lembaga pendidikan. 3. Kesesuaian tujuan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat atau lapangan kerja untuk mana tenaga-tenaga akan dipersiapkan. 4. Kesesuaian tujuan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. 5. Kesesuaian tujuan kurikulum dengan sistem nilai dan aspirasi yang berlaku dalam masyarakat. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. 1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan merupakan daftar mata pelajaran. 2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. 4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kemampuan dasar dapat dipelajari dan dikuasai oleh setiap peserta didik atau mastery learning. Sesuai dengan kaidah, kurikulum berbasis kompetensi. 5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. 6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. 7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan budaya, teknologi, dan seni. 8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungan dan perkembangan kurikulum didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. 9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 11. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Penyederhanaan ini mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran dan siswa hanya akan fokus pada kompetensi esensial dan merupakan prasyarat untuk melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Namun, tetap perlu diperhatikan usia dan tingkat perkembangan peserta didik di PAUD, serta pencapaian kompetensi dalam kurikulum, kebermaknaan dan kemanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk program pendidikan khusus dan pendidikan kesetaraan. Pemerintah menyediakan modul pembelajaran,
literasi, dan numerasi yang digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di tingkat sekolah dasar untuk memfasilitasi pembelajaran siswa di masa pandemi COVID-19 atau kondisi khusus lainnya. Modul ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi guru untuk mengembangkan perangkat ajar lainnya dalam upaya memfasilitasi siswa belajar dalam kondisi khusus. Modul ini dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dasar dalam penyederhanaan kurikulum, tetapi kegiatan pembelajaran dioptimalkan untuk mencapai kompetensi literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran. Berikut dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan kurikulum darurat. 1. Tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. 2. Beban mengajar guru berkurang. 3. Guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. 4. Siswa tidak dibebani tuntunan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. 5. Orang tua lebih mudah mendampingi anaknya belajar di rumah. 6. Kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tua meningkat. Pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami atau mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka mencakup 3 tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. 2. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. 3. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. 7 tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. 1. Menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. 2. Perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostis. 3. Mengembangkan modul ajar. 4. Penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. 5. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, asesmen dan formatif dan sumatif. 6. Pelaporan kemajuan belajar. 7. Evaluasi pembelajaran dan asesmen. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka meliputi siklus yang melalui 3 tahapan berikut. 1. Asesmen diagnostis. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenal potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. 2. Perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. 3. Pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhirnya, proses pembelajaran guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan kurikulum merdeka. Salah satu tujuan kurikulum merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti negara maju, yang dimana siswa diberi kebebasan dan memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that